Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang cara instalasi faktur pajak versi terbaru yaitu 3.0 yang akan berlaku 1 Oktober tahun 2020. Jadi e-faktur ini adalah versi terbaru. Kita bisa mendownload aplikasi atau patch atau updaternya di efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Nah, di sini tersedia 6 klasifikasi, yaitu yang pertama ini aplikasi e-faktur. Aplikasi e-faktur ini tadi dari mungkin induknya ya, mungkin rumahnya ada yang Windows 32 bit atau 64 atau Linux, OS Linux atau Macintosh. Nah, kalau updaternya atau patchnya itu yang nomor 5 ini, yaitu yang tersedia Windows 32, 64, Linux 32 dan 64 untuk Linux ini juga. Kalau yang Macintosh ini ada yang versi 3.0-nya adalah khusus peserta piloting yang ditunjuk. Jadi yang KPP tertentu, mungkin KPP Madya atau KPP besar itu yang dituntut sebagai piloting ada di nomor 6 ini. Nanti kita bisa mendownload patch atau update-nya versi 3.0 itu yang nomor 5 ini. Kita lanjut aja. Jadi sebelum kita memperbarui atau update dari versi 2.2 menjadi 3.0 itu adalah pertama pilih file patch sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Tentunya kita harus menyesuaikan OS-nya, kalau pakai Windows ya pakai Windows atau pakai Linux atau Macintosh sesuai dengan operating sistemnya. Kemudian versinya dia termasuk yang 32 bits atau 64 itu harus disesuaikan. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk membackup. Ini adalah gunanya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih punya backup-nya. Jadi tidak hilang yang versi sebelumnya. Setelah kita mendownload, kebetulan komputer saya masih lama, jadi masih versi 32. Nanti patchnya itu filenya berjudul patch efaktur 3.0 win atau masih dalam bentuk kompres atau WinRAR 32. Nanti Bapak Ibu bisa mengekstrak di sini, agar nanti bentuk dalam bentuk folder. Kemudian setelah kita ekstrak, di dalam patch atau update tadi ada 3 file, yaitu file ettext atau etextinvoice.x, kemudian yang kedua adalah etextinvoice main induknya .x, dan yang terakhir adalah etextinvoice upd update mungkin .x. Ya, ada 3 file yang setelah kita ekstrak tadi. Kemudian untuk melakukan patching atau update lah istilahnya ya, langkahnya yang pertama adalah lakukan update dari e-faktur versi sebelumnya 2.2 ke faktur versi 3.0 adalah dengan mengcopy seluruh file tersebut ya. Ketiga file ini, file itu kemudian di paste di e-faktur kita sebelumnya, yang folder e-faktur sebelumnya atau yang 2.2 itu yang di foldernya. Kemudian kita paste-nya itu adalah replace atau ditimpa. Jadi bukan down copy ini, tapi pilihan copy and replace atau replace the file in the destination folder with the file you are copying. Jadi ditimpa karena nama filenya tuh udah ada di versi sebelumnya atau 2.2 itu, makanya namanya sama persis. Kita timpa saja. There is already a file with the same name in this location. Jadi kita timpa aja dengan copy and replace. Nah, setelah berhasil, maka nanti kalau kita masuk di menu e-faktur akan ada ini pre-populated data. Nah, ini kalau sudah keluar berhasil patch kita, update kita,
3.0 nanti di menu pertamanya ada menu pre-populate date. Nah, gitu. Selanjutnya apa sih yang baru di faktur 3.0 ini? Yang baru adalah yang pertama itu adalah pre-populate PIB atau pemberitahuan impor barang. Jadi dalam menu e-faktur yang terbaru 3.0, menu pre-populate pemberitahuan impor barang dihadirkan sebagai solusi atas masih banyak PKP yang melakukan kesalahan penginputan kode NTPN. Jadi nomor tanda penerimaan negara itu kadang dari bank atau bank persepsi atau bank devisa itu masih nomornya tidak jelas, printernya atau mungkin ini nggak jelas nih, 0 atau O itu kadang tidak jelas. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu waktu menginput, sekarang sudah ada pre-populate yang PIB. Jadi hal ini berdampak pada gagalnya proses upload kalau NTP-nya salah. Yang kedua adalah dengan adanya menu ini diharapkan PKP tidak perlu lagi melakukan penginputan PIB secara manual atau key-in. Ketik-ketik itu sudah nggak diperlukan karena sekarang e-faktur 3.0 itu telah disediakan PIB, data PIB secara real time ya. Jadi singkatnya kalau boleh saya ringkas, pre-populate PIB ini adalah nomor key-in. Nomor key-in itu tidak ada lagi input secara manual karena sudah tersedia. Tidak ada lagi kesalahan input NTPN karena NTPN-nya sudah tersedia juga datanya di e-faktur 3.0. Kemudian data PIB atas NPWP PKP tersedia by sistem DJP dan DJBJ. Jadi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sekarang sudah akur dalam PIB. Mungkin kedepannya PIB juga harus tersedia secara pre-populate agar memudahkan untuk menginput juga sebenarnya. Ini tapi sementara di 3.0 ini yang tersedia adalah pre-pop yang PIB. Mungkin di versi selanjutnya nanti kita atau disediakan PIB yang pre-pop. Masa pajak di penkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Jadi pengkreditan masa pajak itu kan bisa 3 bulan ke depan. Jadi mungkin kita bisa memilih sesuai dengan mau di bulan apa kita mengkreditkan. Paling lama 3 bulan sejak diterbitkan. Jadi masa pengkreditannya itu tidak harus masa waktu penerbitan pajak masukan atau PIB, tapi bisa 3 bulan maksimal ke depan. Yang kedua, beda yang hal baru di 3.0 faktur 3.0 ini adalah pre-populated untuk pajak masukan. Jadi dalam pajak masukan menu pajak masukan dihadirkan sebagai solusi atas maraknya aplikasi quick respon kode scanner dari pihak ketiga yang rentan dari sisi keamanan data. Jadi ini memang rentan disalahgunakan. Jadi nanti di pre-pop yang PM ini ada QR code-nya yang di e-faktur 3.0. Dengan adanya menu ini diharapkan PKP tidak perlu lagi menggunakan aplikasi QR code scanner khusus atau melakukan penginputan data masukan secara manual atau key-in di aplikasi e-faktur karena data telah disediakan secara real time yang terkoneksi langsung dengan server DJP. Untuk ringkasnya yaitu tidak perlu input manual atau key-in, itu tidak perlu aplikasi QR code scanner khusus. Data e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP tersedia by system. Jadi sepanjang yang sana sudah dimasukkan atau pajak keluarannya, maka pajak masukan yang tempat kita membeli juga sudah tersedia di by system. Masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Tadi seperti tadi, jadi bisa dikreditkan 3 bulan ke depan. Nah, untuk selanjutnya nomor 3 ini adalah menu pre-pop VAT refund dihadirkan untuk membantu PKP dalam menarik data VAT yang telah disubmit ke Dijen Pajak. Nah, VAT refund ini adalah untuk yang bepergian atau akan meninggalkan Indonesia. Ini biasa VAT refund ini tersedia di 5 bandara di Indonesia, yaitu antara lain di
Ngurah Rai Bali, di Bandara Juanda Surabaya, di mana Jogja, Bandara Jogja, terus kemudian di Bandara Jakarta Soekarno Hatta, dan di Medan Kuala Namu. Ada 5 VAT refund yang semuanya bisa terkoneksi bila telah disubmit ke Ditjen Pajak. Kemudian yang keempat adalah menu ini dihadirkan untuk membuat PKP untuk mendapatkan update kode cap. Kode cap ini sudah tersedia. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat aturan baru yang mengatur tentang pembuatan kode cap. Mungkin yang contoh di ini ya, insentif COVID-19 itu kan butuh kode cap juga. Itu nanti sudah tersedia. Jadi sinkron dengan kode cap sesuai dengan aturan baru yang membutuhkan kode cap apabila dibutuhkan kode cap tertentu. Yang terakhir yaitu perbedaannya prepopulated ini ada tersedia POP SPT, berbeda dengan yang sebelumnya 2.2 di mana wajib pajak harus membuat CSV, file CSV di SPT untuk PPN 1111 terlebih dahulu sebelum aplikasi e-faktur untuk kemudian dilaporkan ke DJP Online. Nah, sekarang sudah platformnya menggunakan web atau website base sehingga pelaporan secara prepop melalui e-faktur melalui dengan web base seluruh data faktur pajak masukan, pajak keluaran, dokumen lain yang telah di-upload tersedia saat akan melaporkan SPT masa PPN. Tidak lagi membuat CSV karena sudah platform website. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.